Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilawati dengan NIM 2024008162 kelas 1A 05 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Conditional Sentences. The conditional are used to talk about real or rural situations, sometimes called if clauses, used to show an action and relate on something else. Nah, conditional adalah kalimat yang digunakan untuk membicarakan situasi nyata ataupun tidak nyata. Kalimat ini sering disebut juga dengan kata if clause atau yang disebut juga dengan kata if, yaitu jika. Nah, conditional ini menunjukkan bahwa suatu tindakan tergantung pada kondisi tertentu. Nah, di dalam conditional sentence ini terdapat 3 tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Tujuan kedua yaitu untuk membahas kemungkinan kenyataan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga untuk memberi nasihat. Nah, di dalam conditional sentence ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu real conditional describes relief situation, di mana real conditional digunakan untuk menggambarkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan mendatang. Nah, real conditional adalah jenis kalimat pengandaian yang digunakan untuk menggambarkan situasi nyata atau mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya situasi ini terjadi di masa sekarang ataupun di masa depan. Nah, yang kedua yaitu ada unreal conditional describes unreal imaginary situation. Nah, unreal conditional ini digunakan untuk menggambarkan situasi tidak nyata atau hanya ada di dalam imajinasi. Kondisi ini biasanya tidak terjadi di dunia nyata atau hanya mungkin berada di dalam khayalan. Struktur conditional sentence. A conditional sentence is composed of 2 parts. Nah, kalimat conditional ini terdiri dari 2 bagian, di mana bagian pertama yaitu ada if clause dan bagian kedua yaitu ada main clause. Di mana if clause yaitu klausa yang diawali dengan kata jika, sedangkan main clause adalah klausa utama yang berisi hasil. Nah, di dalam struktur dasar conditional sentence ini terdapat rumus yaitu if clause plus main clause. Di mana contohnya yaitu if it rains tomorrow, we will put on raincoats. Jika besok hujan, kita akan memakai jas hujan. Nah, di dalam contoh ini if clause-nya yaitu if it rains tomorrow, sedangkan main clause-nya yaitu we will put on raincoats. Nah, di sini the order of the 2 clauses is flexible. When the if clause comes first, it must be followed by a comma. Nah, di sini terdapat 2 garis silang, yaitu di mana yang awalnya if it rains, I'll stay at home, dan yang kedua yaitu I'll stay at home if it rains. Nah, urutan kedua klausa ini fleksibel, artinya if klausa dapat ditempatkan di awal ataupun di akhir. Nah, yang membedakannya adalah penggunaan koma. Jika if klausa berada di kalimat, maka harus diikuti tanda koma. Contoh, if it rains, I'll stay at home. Jika hujan, saya akan tinggal di rumah. Yang kedua yaitu, jika if klausa berada di akhir kalimat, maka tidak perlu tanda koma. Contohnya yaitu, I'll stay at home if it rains. Saya akan tinggal di rumah jika hujan. Conditional sentence types. There are 4 types of conditional sentences. Ada 4 jenis kalimat conditional. They are classified according to their degree of probability that they express. Nah, kalimat-kalimat tersebut diklasifikasikan menurut tingkat probabilitas yang diungkapkannya. Each type of conditional sentence uses different tenses to show the difference in the degree of probability. Setiap jenis kalimat kondisional menggunakan bentuk kata yang berbeda untuk menunjukkan perbedaan tingkat probabilitasnya. Nah, ada 4 tipe conditional sentence, di mana tipe yang pertama yaitu zero conditional sentence, di mana digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Tipe yang kedua yaitu first conditional sentence, digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu.
Nah, yang ketiga ini adalah second conditional sentence. Digunakan untuk mengungkapkan suatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya terjadi. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat ada third conditional sentence. Digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lampau ataupun di masa lalu. Conditional sentence sequence, di mana yaitu yang pertama tadi ada zero conditional, first conditional, second conditional, dan third conditional. Nah, zero conditional dan first conditional ini termasuk ke golongan real conditional. Sedangkan second conditional dan third conditional ini tergabung ke dalam unreal conditional. Zero conditional, it is used to talk about things that are always true or factual. Digunakan untuk membicarakan hal-hal yang selalu benar atau berdasarkan fakta. Nah, merumuskan yaitu dengan present simple plus present simple. Example-nya yaitu if you export phosphorus to our exports. Jika fosfor terkena udara, ia akan terbakar. Contoh lainnya yaitu if you mix blue and yellow you get green. Jika kamu mencampur biru dan kuning, kamu akan mendapatkan warna hijau. Contoh yang kedua yaitu if people don't eat, they get hungry. Jika orang tidak makan, mereka akan merasa lapar. Dan yang terakhir yaitu ada if you had ice, it melts. Jika kamu memanaskan es itu akan mencair. First conditional. First conditional is a type of conditional sentence used to express situations that are possible in the future until result, which are likely to happen if the condition is met. Jadi first conditional adalah jenis kalimat kondisional yang digunakan untuk menyatakan situasi yang mungkin terjadi di masa depan dan hasil kemungkinannya besar terjadi jika syaratnya terpenuhi. Nah, first conditional ini pada kondisi pertama yaitu it is used to digunakan untuk yang pertama yaitu ada talk about situation which are very likely to happen, yaitu membicarakan situasi yang sangat mungkin terjadi. Yang kedua yaitu ada giving advice and instruction, di mana memberikan saran dan instruksi. Yang ketiga yaitu ada suggest something which is unlikely to happen, yaitu menyarankan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yang keempat yaitu ada talk about the result of a situation which is just a possibility, membicarakan hasil dari situasi yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir yaitu ada talk about present decisions based on future abilities, yaitu membicarakan keputusan saat ini berdasarkan kemampuan di masa yang akan mendatang. Nah, di dalam first conditional ini terbagi menjadi 5, yaitu dengan rumus yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada if plus simple present plus will, yaitu both condition and result are very likely to happen. Struktur ini digunakan ketika kondisi dan hasilnya sangat mungkin terjadi. Contohnya yaitu if he failed his exams, he will not go abroad. Jika dia gagal dalam ujiannya, dia tidak akan pergi ke luar negeri. Yang kedua yaitu ada if plus simple present plus imperative. This is a way of giving advice or instruction. Struktur ini digunakan untuk memberikan saran ataupun instruksi. Dengan example ataupun contoh yaitu if you feel tired, drink a cup of coffee. Jika kamu merasa lelah, minumlah secangkir kopi. Selanjutnya yaitu ada if plus start imperative. In this way, we can suggest that something is unlikely to happen or is not particularly probable. Yaitu struktur ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya yaitu rendah. Dengan example, if you start run into Peter, tell him he owes me a letter. Jika kamu bertemu Pepper, katakan padanya dia berhutang padaku. Nah, selanjutnya itu ada if plus simple present plus might. The result of the condition is just a possibility. Struktur ini digunakan ketika hasil dan kondisi tersebut hanya sebuah kemungkinan. Dengan example, if we go to reading workshop, we may not get time to solve. Jika kita pergi ke karya menulis, kita mungkin tidak punya waktu untuk berbelanja. Nah, yang terakhir yaitu ada if plus simple present plus can ataupun word.
We use this form when we make present accounts about future ability or which we use will be about to. Struktur ini digunakan untuk membuat keputusan saat ini tentang kemampuan di masa depan. Jika berbicara tentang kemungkinan, kita juga dapat menggunakan will be about to. Dengan example yaitu, if I have enough time today, I can wash your car tomorrow. Jika saya tidak punya cukup waktu hari ini, saya bisa mencuci mobilmu besok. Second conditional, hypothetical situation atau yaitu situasi hipotetis. It is used to talk about a real or impossible situation in present or future. These structures are used to imagine what would it be like if things were different. Jadi second conditional digunakan untuk berbicara tentang situasi yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi di masa sekarang ataupun di masa depan ataupun di masa yang akan mendatang. Struktur ini digunakan untuk membayangkan bagaimana jadinya jika sesuatu berbeda dari kenyataan. Nah, di dalam second conditional ini terbagi lagi menjadi 4 struktur ataupun 4 rumus. Yang dimana yang pertama yaitu ada if plus simple past plus word. To imagine what would it be like if things were different. Untuk membayangkan bagaimana jadinya jika keadaan berbeda. Yaitu dengan contoh, if I were you, I'd start picking up. Jika saya adalah kamu, saya akan mulai berkemas sekarang. Selanjutnya yaitu ada if plus simple past plus might. The result of a condition is past or pictures of possibility. Hasil dari suatu kondisi di masa lalu yang hanya merupakan sebuah kemungkinan. Contohnya yaitu, if you were not so selfish, you might be happier. Jika kamu tidak begitu egois, kamu mungkin akan lebih bahagia. Selanjutnya yaitu ada if plus simple past plus could. To talk about a past ability with a hypothetical condition. Untuk membicarakan kemampuan di masa lalu dengan suatu kondisi hipotetis. Dengan contoh yaitu, if I had another 1,000 RS, I can't be the least edition of the book. Jika saya memiliki 1.000 rupiah lagi, saya bisa membeli edisi buku terbaru ini. Nah, yang terakhir yaitu ada if were to plus word. To talk about a least probable future possibility. Untuk membicarakan kemungkinan masa depan yang kurang mungkin terjadi. Dengan contoh yaitu, if World War were to break out, I would immigrate to Mars. Jika perang dunia pecah, saya akan pindah ke Mars. Third conditional. It is used to talk about conditions which did happen in the past and sort of related to not happen either. It is used for speculating about past event. Yaitu digunakan untuk membicarakan kondisi yang tidak terjadi di masa lalu sehingga hasilnya juga tidak terjadi. Digunakan untuk berspekulasi tentang kejadian di masa lalu. Nah, di dalam third conditional ini terbagi menjadi 3 struktur, yaitu termasuk juga ke dalam rumus. Dimana yang pertama yaitu ada if plus past perfect plus perfect conditional ataupun yaitu word have. The structures are used to talk about the condition which did not happen in past. Struktur ini digunakan untuk membicarakan kondisi yang tidak terjadi di masa lalu. Yaitu contohnya, if I had studied harder, I would have passed the exam. Jika saya belajar lebih giat, saya akan lulus ujian. Yang kedua yaitu ada if plus past perfect plus make have. The structures are used to talk about past records and to crisis past action. Struktur ini digunakan untuk berbicara tentang penyesalan di masa lalu atau untuk mengkritik tindakan yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya yaitu, if you had listened to me, you might have avoided the accident. Jika kamu mendengarkan saya, kamu mungkin bisa menghindari kecelakaan itu. Nah, di sini menunjukkan kemungkinan hasil yang berbeda di masa lalu dan seringkali mengandung nada penyesalan atau kritik terhadap tindakan yang tidak dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu ada if plus past perfect plus could have. Nah, berfungsi yaitu struktur ini digunakan untuk berbicara tentang kemampuan ataupun peluang di masa lalu yang hanya mungkin terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya yaitu, if I had saved more money, I could have bought a car. Jika saya menabung lebih banyak uang, saya bisa saja membeli mobil. Sekian video presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.